Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru nisful iman. Alhamdulillah wa syukrillah, puja beserta syukur kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah selalu atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami haturkan selamat bertemu kembali di channel Rahmatul Ummah yang tetap eksis setiap hari mengirimkan tausiah. Mudah-mudahan tausiah ini sangat bermanfaat. Selanjutnya, bahasan kita kali ini tentang masalah kesabaran. Sabar adalah sebagian daripada iman. Dan para ulama membagi masalah kesabaran ini menjadi 3 bagian. Yang pertama, sobrun ala adai paroidillah, sabar menghadapi melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sobrun ala jtinabi maharimillah, bersabar untuk menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah sobrun alal musibah, bersabar ketika kita diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudahkah kita lulus dari macam sabar tersebut? Apakah kita telah lulus sabar dalam menghadapi musibah? Apakah kita sudah sabar dalam menghadapi melaksanakan segala perintah Allah? Apakah kita telah sabar dalam menjauhi segala larangan Allah? Mudah-mudahan syukur-syukur kita termasuk orang yang sudah lulus bersabar menghadapi ketiganya. Yang akan saya bacakan kali ini adalah sabar menghadapi musibah. Ingatlah bahwa sabar menghadapi musibah dari Allah Subhanahu wa taala harus tetap bertawakal, menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kesabaran insya Allah efek daripada kesabaran di dunia pun akan Allah balas. Apalagi di akhirat lebih besar pembalasan dari Allah bagi orang-orang yang bersabar. Seperti ada dalam satu kisah, ada seorang ulama besar yang bernama Abu Hasan Asyadzili. Suatu ketika beliau melaksanakan ibadah haji. Ketika beliau melaksanakan tawaf, melihat seorang perempuan yang cantik rupa dan memancarkan cahaya dari badannya dan sekaligus juga memancarkan cahaya dari wajahnya. Sehingga Abu Hasan Asyadzili sangat bangga, sangat takjub melihat kecantikan perempuan tersebut. Sehingga tidak terasa setelah melaksanakan tawaf, Abu Hasan Asyadzili berkata dengan tidak disengaja, ini wanita alangkah cantiknya, seumur hidup saya baru melihat perempuan secantik ini dan memancarkan cahaya. Juga kelihatannya perempuan ini seakan-akan hidupnya tanpa beban. Lalu setelah tawaf, perempuan tersebut menghampiri Abu Hasan Asyadzili. Wahai Bapak, apa yang telah engkau katakan dan saya dengar tadi itu sangat berbalik dengan fakta. Kata Bapak, saya hidup tidak punya beban. Kalau Anda tahu, kalau Bapak tahu, sungguh hidup saya itu penuh dengan beban penderitaan, penuh dengan musibah. Tapi alhamdulillah saya masih mampu bersabar. Abu Hasan Asyadzili bertanya, musibah apa yang engkau alami selama ini? Dan berapa musibah yang engkau alami dari waktu yang telah lalu? Maka perempuan tersebut menceritakan, alhamdulillah saya di satu keluarga mempunyai 4 orang anak, dan anak saya yang pertama sudah menikah dan dibawa oleh suaminya. Tinggallah saya di rumah itu 5 orang, saya sendiri, suami saya, dan ketiga orang anak saya. Lalu suatu ketika pada bulan haji, suami saya menyembelih seekor kambing dengan tujuan berkorban.
Dan kebetulan dengan tidak disengaja suami saya itu memotong kurbannya di hadapan anak-anak saya yang kedua, ketiga, dan keempat. Karena anak saya yang pertama sudah nikah, dibawa oleh suaminya. Lalu suami saya ketika menyembelih hewan kambing untuk dikurbankan, diikat kaki depannya dan diikat kaki belakangnya. Lalu diinjak, langsung dipotong. Lalu setelah itu dibagikanlah kurban. Setelah beres, dikuliti. Lalu suami saya mengantarkan daging korban saya itu ke tetangga yang jauh. Dan tetangga yang terdekat dibagikan oleh saya. Tinggallah di rumah itu 2 orang anak. Anak saya yang kedua dan anak saya yang ketiga. Karena anak yang keempat masih dalam ayunan saya. Tanpa sepengetahuan saya, anak saya yang kedua main-main sama anak saya yang ketiga. Kata anak yang kedua, tadi Bapak menyembelih hewan kurban, kita praktekkan sekarang. Pertama Bapak mengikat kaki belakang dan kaki depan kambing. Kita praktekkan. Lalu anaknya yang kedua itu mengikat anaknya yang ketiga. Kakinya diikat dan tangannya diikat. Lalu disembelih. Ya, Masya Allah. Lalu kakaknya yang sudah menyembelih adiknya itu melarikan diri ke tengah hutan. Lalu tidak lama kemudian bapaknya pulang setelah membagikan hewan kurban. Lalu ibunya juga datang setelah membagikan daging hewan kurban. Apa yang terjadi dan apa yang dilihat di rumah? Ternyata anaknya yang ketiga sudah meninggal dunia. Ada kabar disembelih oleh kakaknya. Lalu Masya Allah, kakaknya yang sudah menyembelih adiknya itu pergi ke hutan dan tidak pulang-pulang. Karena apa? Karena takut dimarahi oleh ayahnya. Dalam suatu hari saya diberikan 2 musibah oleh Allah. Satu musibah itu yaitu anak saya yang ketiga dipotong lehernya oleh anak saya yang kedua. Tidak lama kemudian anak saya pergi ke hutan tidak pulang-pulang, dimakan oleh anjing hutan. Ya, 2 orang sekaligus dalam satu hari saya diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu suami saya suruh untuk ke hutan. Ya, walaupun saya telah menerima kabar bahwa ada seorang anak yang sudah dimakan anjing hutan. Karena tanda-tandanya udah ada. Ada seorang tetangga yang membawa baju anak saya yang telah menyembelih adiknya. Kata saya kepada suami saya, Bapak jangan dulu percaya. Kemungkinan ini baju kan banyak yang sama. Siapa tahu ini bukan baju anak kita. Yang penting hari ini Bapak harus pergi dulu ke hutan. Mencari anak kita yang kedua yang telah menyembelih anak kita yang ketiga. Lalu ayahnya pergi atau suaminya ke tengah hutan, tidak membawa bekal sedikit pun. Karena kelaparan di hutan, ada kabar berita, suami saya pun meninggal dunia. Karena apa? Karena naik gunung, turun gunung, tidak membawa bekal, tidak membawa air, tidak membawa makanan, akhirnya mati juga kelaparan. Dalam satu hari, saya ditinggalkan 2 orang anak, dan ketiga harinya, setelah penguburan anak saya ditinggalkan oleh suami saya. Hiduplah. Saya itu di rumah cuma 2 orang. Saya dan anak saya yang keempat. Karena yang masih menyusui. Suatu ketika, anak saya yang paling kecil yang keempat, yang masih menyusui, saya tinggalkan di rumah. Karena posisinya sedang tidur. Dan saya lupa, di dapur tungku saya itu masih menyala. Lalu saya pergi ke air untuk mencuci pakaian. Anak saya yang masih bayi itu yang usianya di bawah 5 tahun, lalu bangun dari tidurnya dan mencari saya. Saya tidak ada, karena apa? Saya pergi ke air untuk mencuci. Lalu anak saya itu masuk ke dalam tungku dan terbakar badannya sampai hangus, meninggal dunia juga. Dalam 1 minggu saya kehilangan 4 orang yang saya cintai. Suami saya, anak saya yang kedua yang telah menyembelih dan memotong leher adiknya yang ketiga, juga anak saya yang keempat. Dalam seminggu kehilangan beberapa orang yang saya cintai. Lalu tersebar berita kepada anak saya yang pertama yang sudah dibawa oleh suaminya karena sudah berkeluarga. Datanglah anak perempuan saya yang pertama. Ibu, apa kabarnya? Katanya bapak kita udah meninggal dunia. Adik saya juga yang kedua, ketiga, dan 4 katanya sudah meninggal dunia. Apakah benar itu ibu? Sambil merangkul. Ibunya merangkul anaknya.
Anaknya juga merangkul ibunya. Kata ibunya menahan tangis, betul sekali. Kejadian ini luar biasa menimpa kita. Sungguh ini adalah musibah besar bagi kita. Setelah mendengar penjelasan dari ibunya, si anak tersebut pun, anak yang pertama, pingsan langsung jatuh. Sehingga kepalanya menimpa batu, meninggal dunia juga. Sehingga anak saya 4 meninggal dunia, suami saya yang saya cintai meninggal dunia dalam waktu yang tidak lama. Saya cuma bisa berpasrah kepada Allah. Saya cuma bisa bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percuma saya tidak menerima takdir ini, karena orang yang meninggal dunia tidak mungkin hidup lagi. Saya cuma bisa berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Abu Hasan Asadili, mungkin inilah buah dari kesabaran Anda ditinggalkan 4 anak sekaligus dan ditinggalkan oleh suami Anda sendiri. Sehingga ketika Anda tawaf, kelihatannya itu ada cahaya yang menembus langit karena kesabaran Anda. Dan karena kesabaran Anda ditinggalkan oleh 4 anak sekaligus, Masya Allah, sehingga dari wajah Anda memancarkan cahaya. Dan seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelebihan pada diri Anda itu karena buah daripada kesabaran. Nah, itulah salah satu buah kesabaran, jangankan di akhirat, di dunia pun berbuah. Sangat bermanfaat. Mudah-mudahan dengan dibacakannya kisah ini, kita ada motivasi untuk tetap bersabar ketika kita diberikan oleh musibah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bersabar manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.